Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe terus channel ini, di channel Peternak Gokil. Mantap. Oke, di video kali ini kita mau memperlihatkan itu pakan alternatif penggemuk. Nah, ini super sekali, penggemuk untuk ayam ataupun bebek. Itu sangat suka sekali dengan makan ini. Itu yang ada di depan teman-teman. Nah, itu adalah pakan alternatif yang memang diperuntukkan untuk pakan ayam dan bebek. Ada yang tahu ini batang apa? Ini adalah batang sagu teman-teman, yang biasa digunakan untuk pembuatan tepung sagu. Nah, di daerah kita karena memang pabriknya itu nggak ada pembuatan tepung sagu, jadi batang sagu itu kita pergunakan untuk pakan-pakan ayam teman-teman. Nah, dipotong seperti ini jadi pakan alternatif. Ini sangat efisien sekali dan sangat menghemat biaya teman-teman, super menghemat teman-teman, karena ayam-ayam kita itu pasti makannya menggerogoti pakan ini teman-teman. Keuntungannya kita menggunakan pakan ini adalah satu, ketika kita menggunakan sistem umbaran itu mereka nggak jauh-jauh amat berjalannya teman-teman. Nanti ketika sudah lapar ibaratnya kan, balik lagi dia makan lagi. Ini aja sudah sampai seperti ini. Nanti saya akan memperlihatkan hasil yang sudah dimakan sama dengan ayam kita dan bebek kita itu seperti apa. Ini kan masih utuh. Ini kan awalnya seperti ini teman-teman. Saya masih ada satu lagi. Nah, ini dia. Nih, saya tutupin. Kalau nggak ditutupin ini juga akan dipetokin teman-teman. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini dia teman-teman. Kena pasir teman-teman. Tuh, masih sempurna. Ini masih utuhnya, bentuk utuhnya teman-teman, potongannya. Jadi dipotong dengan diameter ya, ini paling sekitaran 60 atau 70 cm lah panjangnya. Jadi seperti ini. Nah, itu nanti dipetokin. Terus jadinya seperti ini. Nah, ini kalau sudah dimakan oleh mereka teman-teman. Tuh, kita lihat lagi di posisi belakangnya. Nih, sama kan? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini sangat menghemat dan juga penggemuk. Apalagi kan tepung itu kan karbohidratnya sangat tinggi teman-teman. Nah, jadi saya pikir lebih efektif ya kalau memang ada di daerah teman-teman pohon sagu, itu bisa dipergunakan untuk pakan alternatif. Itu lebih menghemat. Nah, menghemat pakan kita yang seharusnya kita keluarkan banyak, jadi per hari itu lebih sedikit lagi teman-teman. Nah, ini dalam waktu 1 minggu ini sudah bisa bolong teman-teman, bisa tembus sampai ke belakangnya. Nah, jadi seperti itu. Nanti saya akan memperlihatkan nih, nah seperti apa yang sudah dimakan oleh mereka selama yang sudah habis lah ya, seperti apa. Nah, jadi bolehlah ya digunakan untuk pakan alternatif lah untuk teman-teman semuanya. Tuh, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kita akan lihat lagi di belakang yang sudah dimakan lama teman-teman. Kita akan lihat ke kandang. Wah, kandang kita lagi berantakan teman-teman, pasca banjir kemarin masih berantakan. Kita masuk dulu ke kandang. Nah, ini dia teman-teman, jadinya seperti ini. Tuh, bolong ya. Nih. Bolong teman-teman. Nah, ini juga kulit dari sagu. Jadi mereka itu dihabiskan dari dalam sini teman-teman. Dipetok-petokin lah, ibaratnya seperti itu. Nah, lama-kelamaan tembus. Jadilah tinggalnya tersisa kulit teman-teman. Kalau saya ada juga yang menggunakan pakan sagu ini itu dibelah, kemudian diletakkan, itu akan cepat habis teman-teman. Saya lebih suka satu lingkaran ini, satu potong ini masih utuh, langsung kita letakkan, nanti mereka tahu kok untuk makan-makannya. Petok-petok ini sudah habis teman-teman, belum kita buang. Jadi biar teman-teman juga bisa melihat lah. Nih, nah tadi yang masih utuh, kemudian yang sudah dimakan, dan ini yang sudah habis teman-teman. Jadi seperti itu. Bobot ayam juga akan menambah berat. Nah, mereka juga suka makannya. Ini mereka lagi jalan-jalan keluar. Jadi nanti kita akan lihat mereka yang makan apakah itu bebek atau ayam, nanti kita akan lihat lah ya. Nah, sekaligus kita mau lihat perkembangan dari ayam kita, dan alhamdulillah ada yang menetas 5 ekor. 5 ekor aja teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting adalah, nah ini dia. Tuh, kandang bawah sudah kita bereskan, sudah kita rapikan, sudah kita ganti juga untuk lantainya. Nah,
Ranting sudah kita ganti, yang jebol kemarin sudah kita ganti juga, sudah kita bersihkan. Ini ada 5 ekor, daripada kita lepaskan sama indukannya biar indukannya cepat bertelur kembali, jadi kita box di sini teman-teman. Mumpung kandang kita pun lagi banyak yang kosong, kita pergunakanlah semaksimal mungkin. Nah, ini yang baru menetas, yang baru usia 3 hari teman-teman. Pasca menetas, 3 hari pasca menetas, masih kecil-kecil sekali. 3 hari. Tuh. Kecil ya. Kecil teman-teman. Nah, kita lihat perkembangan ayam kita yang memang sudah usia 10 hari teman-teman. Kita lihat perkembangan ayam kita yang 10 hari. Tara. Nah, ini dia. Ayam yang sudah 10 hari, kita hidupkan lampu dulu biar lebih terang. Tuh. Nah, bisa lihat sendiri kan? Perkembangannya sangat luar biasa lah. Karena memang pakan kita, kuncinya ada di sini teman-teman. Ketika ayam di masa pertumbuhan seperti ini sampai usia 1 bulan, pakan itu jangan kita kasih kendor. Kita kasih pakan aja terus, jangan sampai habis ya. Jadi kita kasih banyak saja teman-teman. Nah, gunakan petak pakan seperti ini biar kotornya nggak mudah masuk. Tapi ini ada nih kotoran yang masuk, tapi nggak terlalu banyak. Kalau kita dengan ya tidak ada penghalang, sebenarnya akan lebih banyak lagi. Nah, ini dia. Mereka pada kepanasan teman-teman karena lampu kita hidupkan, maka akan panas dia. Nah, tuh, keren kan? Pertumbuhan mereka super cepat tuh. Badannya mantap, gemuk teman-teman. Tuh, 34 ekor belum ada mati 1 ekor. Alhamdulillah sampai sejauh ini semuanya dalam kondisi sehat semuanya teman-teman. Nah, yang penting ketika di musim penghujan, walaupun kandang kita banjir, kandang besar ya, kandang yang di sini banjir, usahakan kandang yang di sini jangan sampai basah, jangan sampai lembab, karena itu juga akan mengundang penyakit. Itu kuncinya teman-teman. Jadi seperti itu, harus dalam kondisi kering kandangnya. Kalaupun misal seandainya alas bawahnya kotor, ini kotor, kita buang, kita bersihkan. Jadi seperti itu. Mudah kan? Gampang, simple untuk perawatan ayam. Jadi seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat. Kita matikan dulu nih. Matikan dulu lampu-lampunya biar menghemat listrik, kemudian juga mereka tidak terlalu kepanasan. Jadi seperti itu. Nah, aman. 2 kandang sudah kita bereskan, sudah kita rapikan. Ini ayam yang ada di luar. Nah, jadi seperti itu. Itu yang sudah dimakan. Sagunya, pakan alternatif super penghemat kita. Jadi dalam beternak ayam kampung, kita harus pintar-pintar teman-teman dalam mengefisienkan pakan kita. Nah, untuk tahap berikutnya, selain kandang ini sudah kita rapikan, kita akan membereskan kandang di sini lagi teman-teman. Ini rencananya mau kita rapikan lagi, mau kita perbaiki lagi, kita pergunakan untuk pengabukan. Kita goyang dulu. Alhamdulillah masih bagus, masih aman lah, ibarat masih layak untuk kita pergunakan untuk kandang kita. Cuma alas kotorannya, alas kohenya itu sudah hancur sengnya. Ini mau kita ganti lagi, mau kita belikan lagi sengnya untuk ya alas kohenya biar lebih enak kita dalam membersihkan kotoran-kotorannya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mantap. Kita berlahan saja, yang penting pasti berlahan, tapi pasti dalam perawatan. Kita lihat lagi di pakan sagu kita teman-teman, pakan alternatif super penghemat. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, oke ya teman-teman. Jadi yang punya pohon sagu seperti ini di daerah teman-teman itu bisa teman-teman pergunakanlah untuk pakan alternatif biar lebih menghemat pakan-pakan teman semuanya, agar dalam perawatan ayam kampung itu kita tidak boncos atau membengkak. Nah, itu dia, ada yang lagi makan. Kita lihat tuh lagi makan teman-teman. Tuh kan, nih tuh lagi makan sagunya. Mereka lagi ngemil, jadi ayam-ayamnya nggak jauh jalannya, nanti kembali lagi. Tuh lagi makan. Nah, oke ya, mantap. Ini super penghemat teman-teman. Ayam tetap sehat, tetap gemuk. Kalau kita menggunakan sistem umbaran, mereka tidak jalannya terlalu jauh. Tuh sampai ya duduk seperti itu dia makannya teman-teman. Nanti dipetok-petokin, ya begitulah dia.
konsep dari pakan alternatif dari sagu ini teman-teman. Oke ya, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi pergunakanlah batang sagu ini untuk pakan alternatif. Oke. Tuh, datang lagi tuh. Nanti keluar lagi. Mantap, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Kandang Peternak Gokil. Mantap cuy.